Window dressing itu fenomena sih. Kalau kami melakukan window dressing itu nggak boleh kan, berarti kan sepertinya kita seolah-olah mendongkrak harga. Padahal kan nggak boleh, itu kan sudah seperti manipulasi pasar. Jadi window dressing itu fenomena di mana akhir tahun orang ramai-ramai membeli saham. Ya, dan itu terjadi di bulan Desember, tidak pernah gagal, maksudnya tidak pernah rugi ya, dari tahun 2001 sampai dengan 2020. Nah, karena sudah berulang terus-menerus, kemungkinan kalau misalnya menjelang akhir tahun banyak investor yang melakukan pembelian reksadana, melakukan pembelian saham, biasanya di bulan Desember juga return IHSG positif. Nah, apakah cash yang dibutuhkan banyak apa enggak itu relatif sih. Karena kalau misalnya kita sebagai reksadana, kalau ada nasabah yang redemption, ya kami harus bayar redemption. Tapi kalau misalnya ada nasabah yang subscribe, ya kami menggunakan cash tersebut untuk membeli saham-saham yang menurut kami masih murah. Ya, Nah, jadi sektor apa kira-kira Pak yang akan berpotensi untuk naik signifikan ya di fenomena window dressing di akhir tahun ini? Ini kan masih bulan Desember ya, dan sekarang maksudnya sekarang Oktober itu kan nanti masih bulan Desember. Kadang-kadang juga harus lihat sih, jadi bisa saja yang sudah naik banyak sekarang, mungkin bulan Desember sudah nggak naik lagi. Tapi yang sekarang belum naik banyak, bisa saja mengejar di bulan Desember. Jadi biasanya seperti itu baru mulai kelihatan pas di bulan Desember. Kalau sekarang menurut saya masih terlalu cepat untuk menyimpulkan gitu. Kira-kira arah investasi dari Panin Asset Management sendiri seperti apa nih? Kalau sekarang lebih banyak bank, apakah nanti mungkin akan beralih ke sektor lainnya? Di kebanyakan reksadana, bobot daripada finansial atau perbankan memang yang paling utama, karena bobot finansial terhadap IHSG pun itu juga yang paling besar. Kemudian bobot ini juga sangat undervalue ya, sehingga berpotensi untuk mengalami kenaikan harga di masa yang akan datang. Nah, sektor-sektor lain yang kita lihat mungkin yang seperti infrastruktur, seperti properti, ya itu juga kelihatannya berpotensi mengejar, karena sektor-sektor ini waktu ada pandemi COVID, ada PPKM yang ketat, tidak berkutik. Tapi sekarang kalau misalnya ekonominya sudah mulai kembali normal, harusnya dia akan lebih bisa leluasa di tahun depan. Jadi kondisi keuangannya harusnya bisa jauh lebih baik di tahun mendatang. Nah, seperti itu. Kalau untuk sektor teknologi sendiri seperti apa? Kemarin kan sempat booming, tapi ternyata sekarang orang-orang sudah mulai beralih lagi. Apakah Anda melihat ada kemungkinan nih bahwa Panin Asset Management bisa memperbanyak saham-saham di sektor teknologi ini? Sektor teknologi itu luas ya. Ada yang digital, yang mungkin perusahaannya masih belum terlalu untung, tapi cukup happening. Ada juga yang distributor software, distributor laptop, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita spesifik mengatakan digital, menurut saya karena kenaikan yang cukup tinggi pada waktu itu, valuasinya sudah sangat-sangat mahal. Nah, pada saat yang sama bisnis modelnya belum terbukti. Jadi kemampuan menghasilkan labanya belum kelihatan. Nah, kalaupun nanti misalnya kita mau masuk ke digital gitu ya, mungkin pada saat IPO Goto, nah itu harusnya itu juga akan jadi pertimbangan. Jadi kalau kami masuk ke saham-saham digital, pertimbangannya lebih kepada misalkan dia itu merupakan yang terbesar gitu, atau misalnya nilai kapitalisasinya besar sekali sehingga itu berpengaruh terhadap IHSG. Mau tidak mau kami juga harus punya porsi saham tersebut. Ya, jadi lebih ke size daripada perusahaannya. Jadi masih menunggu ya, apakah nanti dengan IPO GoTo ini bisa terrealisasi, akan bisa beralih ke saham-saham teknologi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami, pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.